Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Elia Putri dengan NIM 2130110012. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai asam dan basa. Yang pertama, asam dan basa menurut teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, yaitu asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada senyawa lain atau disebut juga donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton H+ dari senyawa lain atau yang disebut juga dengan akseptor proton. Yang ketiga, asam basa menurut Lewis. Asam adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas dari spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan basa ialah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas kepada spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinat. Untuk mengetahui apakah suatu larutan mengandung ion H+ atau ion OH- dapat diuji dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus dibagi menjadi dua, yaitu kertas lakmus merah dan biru. Adanya ion H+ dalam larutan dapat memerahkan kertas lakmus. Lakmus biru berubah menjadi merah atau lakmus merah tidak berubah warna. Sedangkan adanya ion OH- dalam larutan dapat membirukan kertas lakmus. Lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tidak berubah warna. Berbagai bahan tumbuhan berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam basa, misalnya daun mahkota bunga, kunyit, dan lain-lainnya. Ekstrak bahan-bahan ini dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa. Derajat atau tingkat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan istilah pH. pH larutan asam itu kecil dari 7, pH larutan netral sama dengan 7, dan pH larutan basa besar dari 7. Kekuatan asam basa dapat ditentukan dari pH larutan dengan konsentrasi yang sama. pH asam kuat lebih kecil dibanding asam lemah. Sedangkan pH basa kuat lebih besar dibanding pH basa lemah. Asam kuat dalam air menghasilkan ion H+ secara sempurna sehingga mempunyai pH kecil berkisar 1-3. Adapun asam lemah dalam air menghasilkan ion H+ secara tidak sempurna sehingga mempunyai pH besar berkisar 3-5. Begitu juga dengan basa kuat dalam air menghasilkan ion OH- secara sempurna sehingga mempunyai harga pH kecil, harga pH besar berkisar 12-13. Basa lemah dalam air menghasilkan ion OH- secara tidak sempurna sehingga mempunyai harga pOH besar, harga pH kecil berkisar 9-11. Peran pH dalam kehidupan sehari-hari ialah untuk kelangsungan hidup manusia, seperti pH dalam sistem pencernaan makanan dan dalam darah, untuk pengawetan makanan, produk perawatan tubuh, serta kontrol atau pH dalam kolam air renang. Sekian penjelasan mengenai materi asam basa. Jika ada penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.